Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di sini di Hima Penmas Podcast. Podcast yang membahas tentang kepelesan atau cerita menarik dari mahasiswa aktif program studi pendidikan masyarakat Universitas Singapura Masa Karawang. Nah, kita nggak sendirian nih. Jadi kita ditemenin sama Duta Penmas 2021 sampai 2022. Nah, yaitu Kang Wahidin. Nah, mungkin Kang Wahidin bisa perkenalan nih Kang ke teman-teman Penmas. Halo teman-teman Penmas, perkenalkan nama saya Wahidin Aldian Mustiar. Saya dari kelas 5C. Saya sebagai Duta Penmas 2021 sampai 2022. Saya berasal dari Jakarta. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Nah, itu teman-teman Kang Wahidin. Nah, gimana nih Kang kabarnya? Sehat Kang? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu kegiatan sekarang lagi sibuk apa sih Kang? Kalau boleh tahu Kang? Untuk sekarang ini lagi sibuk untuk mengerjakan suatu ujian setengah semester yang dilaksanakan pada seminggu ini, dan juga ada pembuatan jurnal untuk tugas mata kuliah metode penelitian sosial. Wih, ternyata lagi sibuk UTS ya Kang, sama bikin jurnal. Nah, mungkin kita langsung aja ya Kang. Kita mau nanya nih Kang. Nah, Duta Penmas itu apa sih Kang? Menurut Akang, kira-kira Duta Penmas itu apa ya Kang? Untuk Duta Penmas itu adalah suatu wadah atau suatu ikon pada suatu himpunan mahasiswa pendidikan masyarakat yang mengandungi suatu kegiatan himpunan tersebut untuk mengenalkan suatu program studinya pada masyarakat luas, seperti misalnya melakukan kegiatan sosial atau memberikan suatu edukasi mengenai bagaimana definisi pendidikan masyarakat tersebut, bagaimana profesi kerjanya ke depannya, dan untuk menarik masyarakat agar mengenal lebih luas mengenai pendidikan masyarakat tersebut, agar banyak sekali anak-anak atau mahasiswa baru yang daftar pada prodi tersebut. Terima kasih Kang. Nah, jadi seperti itu teman-teman Penmas. Duta Penmas menurut Kang Wahidin. Nah, saya ini penasaran nih Kang, kalau apa sih Kang yang dirasain Akang selama jadi Duta Penmas? Gimana sih Kang? Apa yang dirasain gitu? Penasaran saya Kang. Untuk rasanya itu memiliki tanggung jawab yang besar, karena kita itu menjadi ikon atau menjadi tanggung jawab pada masyarakat untuk mengenai bagaimana proyeksi kerja pada masa depan, untuk mengenai pendeskripsian mengenai pendidikan masyarakat tersebut, karena kita sebagai wadah yang mengandungi program himpunan mahasiswa tersebut untuk mengenalkan lebih jauh kepada masyarakat. Jadi kita memiliki tanggung jawab yang besar, dan juga perasaannya juga senang sih karena bisa menjadi bagian dari himpunan mahasiswa Penmas melalui Duta Penmas tersebut. Jadi seperti itu teman-teman yang dirasain oleh Kang Wahidin sebagai Duta Penmas. Nah, kalau untuk Duta Penmas sendiri ya Kang, kalau boleh tahu itu ngapain aja sih Kang, kalau boleh tahu di Duta Penmas sendiri? Untuk di Duta Penmas ini kita juga sering kali mengikuti kegiatan dan juga membantu masyarakat untuk mengenai lebih lanjut mengenai suatu pendidikan masyarakat tersebut. Jadi misalnya kita ada orang yang menanya bagaimana pendidikan masyarakat itu, kita jawab untuk memberi informasi yang lebih detail mengenai prodi tersebut, karena kita akan membuat suatu masyarakat akan mengetahui prodi yang pendidikan masyarakat agar lebih jauhnya lagi. Jadi bukan hanya untuk membantu himpunan mahasiswa Penmas saja, melainkan kita juga melakukan promosi untuk mengenai suatu pendidikan masyarakat ini kepada masyarakat luas, dan juga melakukan penelitian untuk mengenai bagaimana kondisi terkait masyarakat yang ada di daerah sekitarnya, seperti misalnya mengenai pendidikan asaranya dan maupun pendidikan yang lainnya seperti pemberdayaan masyarakat maupun dan pemberdayaan perempuan dan anak tersebut Kang. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Kalau jadi Duta Penmas tuh aktif banget ya Kang ya, kalau boleh tahu. Nah, kira-kira Akang pernah nggak sih ditanya sama masyarakat, apa sih Kang Wahidin Penmas itu apa sih? Pernah nggak sih Kang kayak gitu Kang? Kalau boleh tahu?
untuk diberi pertanyaan seperti itu, pernah Kang malah saya ditanya untuk bagaimana itu PEMAS, terus bagaimana proyeksi kerja untuk masa depan mengenai lulusan PEMAS itu jadinya menjadi apa, terus saya jelasin secara detail untuk masyarakat tahu itu bagaimana pentingnya pendidikan masyarakat kepada pendidikan yang ada di Indonesia, karena pendidikan masyarakat itu sangat penting untuk menjadi pelengkap bagi pendidikan yang formal yang ada di daerah sekitar. Jadi saya akan menjelaskan tersebut kepada masyarakat, Kang. Wih, ternyata Kang Wahidin kalau bahasanya paten juga ya Kang. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih Kang, teman-teman di lingkungan Kang Wahidin ada nggak sih Kang yang masuk PEMAS? Untuk di lingkungan saya belum ada yang masuk PEMAS, Kang, karena PEMAS itu di lingkungan saya itu sangat minoritas sekali untuk prodinya. Tapi karena saya masuk situ PEMAS, saya ingin mengenalkan luas lagi mengenai pendidikan masyarakat tersebut kepada lingkungan di sekitar saya maupun di lingkungan yang lainnya, Kang, agar bisa menarik lagi minat bagi masyarakat mengenai pendidikan masyarakat tersebut, Kang. Karena Akang di lingkungan sendiri sedikit ya Kang yang masuk PEMAS, teman-teman Akang pernah nggak sih kayak apa ya, lu ngapain sih masuk PEMAS kan gini kayak gitu Kang? Pernah nggak sih Kang kayak ngeremehin Akang gitu, padahal mereka belum tahu aja ya Kang ya prospek dari pendidikan masyarakat ini? Ada nggak sih Kang? Untuk itu ada pernah, Kang, saya ditanya buat apa sih masuk PEMAS, kan ntar juga ujungnya kerjanya susah kan, proyeksinya juga nggak ada proyeksi kerjanya bagaimana. Terus saya jelasin, kan kalau misalnya kita untuk menuntut suatu ilmu, kita harus bisa pahamin dulu ilmu itu apa. Terus ya karena pendidikan PEMAS itu luas, bukan hanya di bidang pendidikan saja, tapi saya jelasin lagi kepada mereka bahwa pendidikan PEMAS itu bukan yang hal yang mustahil untuk di Indonesia, tapi itu sangat penting karena pendidikan masyarakat ini ada suatu pelengkap bagi pendidikan yang ada di Indonesia. Apabila pendidikan masyarakat itu tidak ada, maka buat apa pendidikan di Indonesia itu akan hancur, karena banyak sekali masyarakat yang kekurangan biaya untuk mendapatkan suatu pendidikan. Jadi ada pendidikan PEMAS. Jadi saya memberikan tersebut untuk mematahkan suatu pernyataan yang diberikan oleh masyarakat sekitar mengenai bagaimana sih pendidikan masyarakat tersebut. Terus kan proyeksi kerjanya jelas, saya jawab dengan bahwa proyeksi kerja itu PEMAS itu sangat luas sekali. PEMAS itu luas, jadi bukan hanya untuk jadi guru atau maupun jadi guru PAUD saja, tapi bisa saja kita yang menjadi orang yang penting dalam perekonomian Indonesia. Jadi saya paten dengan jawaban begitu, Kang, karena dengan jawaban itu mereka juga pasti akan mengerti bagaimana luasnya ruang lingkup mengenai pendidikan masyarakat tersebut. Walaupun mereka juga akan bertanya-tanya, bukannya itu jurusan lain, kenapa harus ngambil jurusan PEMAS? Karena PEMAS itu adalah pendidikan yang pokok dan pendidikan yang sangat menunjang bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi anak jalanan maupun anak yang putus sekolah. Kenapanya adanya PEMAS, mereka tidak akan bisa memenuhi standar pendidikan yang layak bagi masyarakat tersebut, Kak. Nah, jadi pendidikan masyarakat itu luas ya teman-teman, nggak cuman jadi tutor di PKBM, tapi bisa lebih daripada itu. Nah, saya penasaran nih Kang, kalau boleh tahu syarat dan cara jadi duta PEMAS itu kayak gimana sih Kang? Mungkin boleh nih dikasih tahu ke teman-teman, ya kan Kang? Kali aja teman-teman di sini ada nih yang pengen jadi duta PEMAS. Mungkin boleh dikasih tahu nggak Kang? Boleh, Kang. Untuk syarat dan ketentuan untuk menjadi duta PEMAS itu kita harus menjadi mahasiswa aktif dan mahasiswa pendidikan PEMAS, dan juga kita harus bisa belajar mengenai public speaking yang benar maupun mengenai wawasan mengenai pendidikan masyarakat itu bagaimana. Terus cara menyampaikan mengenai pendidikan masyarakat itu kepada masyarakat harus tertuju dan secara jelas. Dan juga kita juga sebagai orang pertama yang mengetahui bagaimana lingkungan kita untuk mendapatkan informasi mengenai pendidikan PEMAS itu agar bisa menarik masyarakat luas untuk masuk ke dalam dunia PEMAS. Ketiga itu kita harus bisa berbagi waktu antara pendidikan, himpunan, dan maupun organisasi lainnya, karena itu sangat penting untuk berbagi waktu. Keempat itu, yang penting itu adalah IPK-nya harus stabil atau tidak dalam masa-masa yang sibuk, terutama untuk semester 1 dan semester 2 sampai semester 5 itu harus wajib ikut himpunan maupun duta, karena itu sangat membuat kalian lebih baik lagi dan lebih memiliki pengalaman berorganisasi.
Nah, jadi seperti itu teman-teman. Mungkin di sini ada nih yang pengen masuk Duta Penmas. Ya pengen dengar cerita Kang Wahidin sama Teh Indah jadi pengen jadi Duta Penmas. Nah, kira-kira manfaat apa sih Kang yang Akang rasain selama jadi Duta Penmas? Untuk manfaat saya selama Duta Penmas, saya mulai berani untuk menyampaikan pendapat dan mulai berani untuk menyampaikan public speaking di depan masyarakat luas, dan bisa lagi mengolah data dan maupun mengolah wawasan yang saya dapat mengenai himpunan pendidikan masyarakat dan maupun pendidikan masyarakat. Dan saya juga bisa mendapatkan manfaat berupa ilmu dan relasi yang cukup banyak mengenai himpunan masyarakat tersebut, dan juga bisa mendapatkan suatu objek penelitian mengenai tugas yang untuk saya lakukan saat ini. Nah, Akang kan sekarang masih jadi Duta Penmas ya Kang sama Teh Indah. Nah, kalau boleh ada nggak sih Kang pesan sama pesan dan kesan untuk Duta Penmas yang selanjutnya? Mungkin Kang Wahidin bisa nih ngasih tahu ke teman-teman. Untuk pesannya untuk Duta Penmas selanjutnya itu kita harus lebih semangat lagi dalam membantu himpunan masyarakat ini untuk mengenal lebih lanjut mengenai pendidikan masyarakat kepada masyarakat luas, dan juga kita harus lagi untuk menyampaikan apa itu himpunan Penmas dan maupun pendidikan Penmas dan maupun profesinya yang dalam Penmas tersebut. Tambah kita jangan takut pindah terhadap kritikan orang mengenai proses kerja Penmas. Bagaimana kita juga bisa memberikan suatu pengertian mengenai bagaimana itu Penmas maupun bagaimana itu proyeksi layak untuk Penmas tersebut. Jadi kalian jangan usah insecure mengenai jurusan yang kalian pilih saat ini, karena jurusan kalian itu sangat the best maupun sangat nomor 1 di dunia pendidikan karena sebagai pelengkap dari pendidikan formal yang ada. Nah, sayang banget nih Kang Wahidin, kita udah di penghujung acara. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak ya Kang sudah bisa hadir di Hima Penmas Podcast. Nah, cukup sekian podcast kali ini. Jangan lupa dengarkan episode Hima Penmas Podcast selanjutnya. Saya Al-Azam Faizal Sayan pamit undur diri. Terima kasih.